Obrolan santuy. Dari yang Mas Fajrul sampaikan ya sama teman-teman kan udah mulai apa ya ekspansi nih pesantren lain nih. Maksudku nanti kan mungkin ada yang lihat nih di YouTube kita semoga ya banyak yang lihat. Nah kalau dari pesantren lain yang lain ya pengen nerapin 3SUK Trend ini Mas, mulai dari mana dan apa sih langkah simpelnya kalau biar pesantren itu bisa jadi contoh sih untuk teman-teman pesantren yang belum terjangkau lah dalam artian, tapi dia mungkin lihat ini nanti. Makasih Mas Rian. Nah, agak meluruskan dikit ya. Bukan meluruskan sih, sebenarnya gini, kita itu sebenarnya harus berterima kasih juga pada pengasuh pesantren semua. Karena gini, pendidikan di Indonesia itu kan juga masih jadi PR ya. Makanya sayang sekali kemarin ketika momen 2024, ketika ada salah satu calon yang pengen fokus di pendidikan gak jadi gitu. Ini kita singgung aja nggak apa-apa kan? Oke, lanjut. Maksudnya malah dikasihnya kan makan kan? Mana jadinya makan beracun gratis, bukan makan bergizi gratis ya? Alumni UGM ya? Nggak, terus soalnya gini, kita soalnya saya itu sebenarnya titik tekannya lebih kepada jangan sampai kita juga menyalahkan pengasuh ya. Iya, betul. Karena gini, coba deh, banyak anak-anak yang istilahnya dari keluarga menengah ke bawah itu terselamatkan oleh pesantren. Coba deh tanya ke pesantren tadi ya yang istilahnya satu ruangan ini mungkin untuk 40 orang. Bahkan gratis. Itu masuknya fakta. Gratis, SPP-nya gratis. Ada yang paling kalau bayar ya 50.000, 100.000 itu kan. Artinya gini, sebenarnya malah fakta itu harusnya juga menampar pemerintah ya sebagai stakeholder, sebagai yang bertanggung jawab lah. Iya, karena kan bagaimanapun penyelenggara negara adalah pemerintah, gitu kan? Yang bertanggung jawab atas semua masyarakat. Iya, apalagi kan ada di dalam undang-undang. Betul. Kan? Gitu. Jadi apa namanya kecerdasan mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah juga. Artinya kalau misalkan kejadian yang kemarin menjadi salah satu alarm pengingat, ya mudah-mudahan pemerintah juga mulai concern untuk kemudian selain memastikan IMB ya izin bangunannya itu bagus, layak gitu kan, ya kualitasnya juga lah yang kemudian perlu diperhatikan. Betul. Kayak gitu. Dan tadi karena kebanyakan pesantren itu kan beda ya dengan sekolah umum negeri, SD, SMP, SMA itu kan memang punya pemerintah ya. Nah kebanyakan itu kan juga pesantren punya swasta dan mereka juga punya otoritas sendiri gitu ya. Ini juga mungkin perlu pendekatan yang berbeda dari pemerintah gitu. Tapi saya yakin harusnya pemerintah mampulah menyelesaikan itu semua karena mereka punya instrumen yang cukup kuat. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Rian. Hal apa yang bisa dilakukan ya? Mulai dari mana? Jadi kami itu dari Yayasan Kader Santri Sehat itu punya website. Ya, nanti mungkin bisa ditampilkan. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Websitenya itu www.kadersantrisehat.com. Oke, nanti ada di sini ya. Di bawahnya Mas Fajrul juga. Nah, di website kadersantrisehat.com itu juga kami menyampaikan ada soft file, kemudian ada beberapa video-video YouTube, ya kan, yang kemudian bisa diakses juga oleh para pengasuh, oleh para pengurus pesantren untuk bagaimana sih memulai program 3SUK Trend atau 3 usaha kesehatan di pesantren gitu. Nah, selain mengakses buku itu, website itu, tentu menurut kami adanya kesadaran dulu sih. Jadi harapannya memang ingin memulai dari YouTube ini nanti harapannya siapapun pengasuh yang menonton, Pak Kiai, Bu Nyai gitu ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kesehatan itu juga faktor yang perlu diperhatikan. Betul. Gitu kan. Nah, setelah punya kesadaran itu, mulai dari langkah-langkah kecil seperti mulai melihat permasalahan kesehatan di pesantrennya tuh apa sih yang dialami oleh santrinya. Kadang tuh permasalahan pertama atau yang utama itu juga bukan terkait gudik atau SKB tadi. Bisa jadi di pondok pesantren yang lain masalahnya adalah terkait dengan bullying tadi, ya kan, kesehatan mental. Jadi kan nanti
tentu pelatihan untuk kader santrinya, programnya itu kan tentang kesehatan mental kan, begitu. Nah, jadi setelah ada kesadaran, langkah pertama adalah Memetakan tadi, melihat dan memetakan permasalahan yang ada di permasalahannya pesantren itu tadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan pembuatan poskestren, melatih santri jadi kader kesehatan itu cukup sulit untuk dilaksanakan secara mandiri. Pesantren sebenarnya bisa berkomunikasi dengan puskesmasnya masing-masing di daerahnya dia. Oke. Karena bagaimanapun tadi yang saya bilang di awal, puskesmas itu punya peran menjaga kesehatan di wilayahnya. Termasuk baik, pesantren tadi ya Mas? Iya, baik secara promotif, preventif, pencegahan, kuratif ya, penanganan, dan sampai rehabilitatif. Oke, setelah nulis buku ini tuh Mas Fajrul punya pandangan beda nggak sih sama pesantren? Kayak apa, ngerasa lebih optimis atau semakin sadar gitu kalau PR-nya ternyata banyak banget gitu? Ya. Ada nggak sih? Ya, siapa tuh ya yang bilang semakin tahu kan kadang kita makin merasa bodoh ya? Merasa bodoh, makin worry juga gitu. Iya, benar. Jadi setelah nulis buku itu ya merasa bahwa, wih, ternyata permasalahannya juga makin kompleks gitu ya. Kayak itu tadi anak-anak sekarang tuh kan yang katanya ya mohon maaf ya lebih rentan tadi ya kesehatan mental itu Kesehatan kan. mental ya. Belum mohon maaf juga ada kasus terkait dengan kekerasan seksual gitu kan. Jadi makin bertambahnya tahun makin banyak masalah. Permasalahan kesehatan juga makin banyak gitu. Akhirnya kemudian yang bisa kami lakukan adalah ya kami berharap peran dari stakeholder tadi itu, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, kementerian yang lain gitu kan. Karena bagaimanapun upaya kolaborasi ya, dan itu perlu tanggung jawab bersama. Mungkin lebih spesifik sih kalau aku mau nanya Mas, apa sih yang pesan khusus yang ingin Mas sampaikan ke mereka, mungkin pengasuh pesantren dan lain-lain kalau mereka lagi lihat setelah buat buku ini sih, apa sih pesan khusus yang ingin Mas sampaikan mungkin ke mereka? Oke. Ya mungkin tadi ya, jadi harapannya Pak Kiai, Bu Nyai itu juga mulai memikirkan kesehatan para santri-santrinya. Orang tua itu kan menitipkan anaknya untuk harapannya selain memang mendapatkan ilmu pengetahuan, ya pada waktunya nanti mereka lulus, mereka selesai, kan kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke masyarakat gitu kan, dengan ilmu dan wawasan yang juga sudah matang, semakin baik. Nah, tapi kan juga ditunjang juga dengan kesehatannya tadi itu kan. Lingkungan bersih tadi ya. Cuma ya kalau misalkan dia pintar, dalam artian bagus ilmunya, tapi dalam artian dalam hal menjaga lingkungan kurang ya. Iya, jadi di masyarakat juga ya betul. Dan yang perlu teman-teman ingat, pesantren itu sekarang terperhatikan banget, apalagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, kemudian sekarang itu ada badan baru, namanya Majelis Masyayikh. Nah, ini ya yang ini Majelis Masyayikh. Yang kemarin aku sempat datang juga konferensi pendidikan pesantren baru awal November kemarin di Jakarta. Jadi sekarang kurikulum pesantren itu ada yang ngurusin lah, namanya Majelis Masyayikh itu. Dan ternyata jenis pesantren di Indonesia itu juga unik. Ada yang namanya Satuan Pendidikan Mu'alimin, SPM, ada yang Satuan Pendidikan Diniyah Formal, ada yang non formal. Ya nanti searching bisa searching lah kayak Oke. Nah, artinya sebenarnya saat ini itu perhatian ke dunia pesantren ya, apalagi maaf yang kemarin viral juga, gus-gusan itu. Habib juga. Habib juga. Yang mohon maaf ya yang seharusnya tokoh masyarakat menjadi contoh panutan itu kan. Nah, kami berharap mudah-mudahan dengan makin banyak perhatian, makin banyak memperhatikan, artinya juga perlu adanya kewaspadaan ya, dan juga peningkatan kualitas. Salah satunya kalau dari kami ya harapannya dari aspek kesehatan dengan melakukan 3 upaya kesehatan di pesantren yang tadi kita sudah bahas atau jelaskan itu. Tapi kenapa ya Mas? Kayak masalah si gus-gusan itu, terus juga banyak banget isu kesana ya Mas. isu kekerasan seksual di pesantren gitu. Kenapa yang kayak gitu-gitu nggak di demo ya Mas? Kenapa? Nah, itu. Ya mungkin tadi ya balik lagi kayak mereka tuh
nggak sadar gitu, mungkin Nggak sadar susah kesalahan buat mereka, buat ya. susah buat menyadarkan kayak tadi, kayak isu kesehatan Siska bias tadi lah. Mungkin kan langkah yang pertama kan harus sadar dulu nih, ini ada masalah kayak gini nih, kita harus selesai nih. Nah, itu kenapa ya? Nggak tahu tadi ya. Mungkin Ya itulah. kecil Ya. apa kalau peribahasa itu ada semut di ujung Oh iya. apa itu? Kan gajah di ketupat mata nggak kelihatan kan? Iya, iya. Mungkin kayak gitu sih istilahnya ya Mas. Ya, itu bisa jadi ya. Tapi kalau itu barangkali sebenarnya praktek-praktek kayak gitu kan kayaknya sih udah agak lama sebenarnya kan. Dan baru ke up karena Iya, ada cuma kan sekarang medsos karena sudah medsos ini. makin berkembang ya kan, dan makin banyak kan. Kalau dulu kan kayaknya Adem ayem aja karena nggak awal Ya, karena nggak ada medsos. Nah, itu Mungkin makanya dulu kalau karena nggak sekarang ada kan medsos. istilahnya ada IG lah, ada TikTok lah, ada Twitter lah atau X gitu kan. Dan sementara ini belum ada pembatasan yang spesifik kan di Indonesia. Jadi apa namanya, orang tuh gampang banget gitu Gampang. kan. Apalagi kita juga harus hati-hati tuh sama berita hoax gitu. Nah, tapi kalau terkait itu tadi ya. Jadi kalau dulu Pramudia Mandatur kan bilang kita tuh harus adil mulai dari pikiran, ya kan, sejak pikiran, perkataan dan kayak dasar Dharma Pramuka itu. Iya. Jadi memang terkait hal-hal yang kemarin sempat rame, gus-gusan itu, kemudian kekerasan seksual. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal esensial yang harusnya oleh Kementerian Agama, oleh MUI, oleh ormas-ormas, ya kan, kayak NU Muhammadiyah yang besar ya, persis gitu. Itu menjadi concern utama sebenarnya. Harusnya ya. harusnya Jadi sebenarnya semangatnya itu semangat memperbaiki. seperti kemarin menggeruduk Trans 7 lah. Wah, harusnya. itu dia Jadi- betul. Harusnya gitu ya. Harusnya itu yang terjadi. Iya, karena kan secara esensi itu malah lebih mengkhawatirkan kan Betul, kalau iya. kemudian itu tidak segera Benahi. dibenahi dan juga dicegah kayak gitu. Jadi semangat tadi itu terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual, penanggulangan kesehatan mental, ataupun masalah-masalah kesehatan lain kayak yang skabies tadi itu. Karena itu kan kaitannya sama kesehatan, sama nyawa. Nah, itu harusnya sih jadi perhatian yang cukup esensial harusnya. Nah, ini makanya harapan juga kan balik lagi ke stakeholder kan. Stakeholder kan tidak hanya pemerintah, Betul. tapi juga organisasi Organisasi masyarakat, masyarakat. dan lain-lain. Harus tahu lah. Makanya tadi Mas, maksudku ketika orang kritik ya Diterima sih, dulu kan. bener nggak nih kritik kayak Dengerin, gitu, nggak usah langsung Betul. Terus itu marah-marah. juga dipelajari kan, maksudku dipelajari betul atau enggak baru dievaluasi kan, bukan malah menyerang balik kan, menyerang balik seolah-olah dia paling benar, padahal Ya. ya tadi kan semoga lah ada perubahan. Oke, kita balik lagi ke Ke buku ya. Siap, Ya, ini, ada Mas. pertanyaan dari aku Mas, mungkin Oke. terakhir ya dari aku. Iya, ya. ini Terakhir. udah. Kita berharap buku ini nanti bisa terbit dan meluas ya di Ya, seluruh ya. Indonesia. Kita doakan ya, doakan. Amin. Dan ini nanti jadi pintu untuk apa ya bahasanya, untuk perubahan-perubahan di pesantren. ya. Ya harapannya seperti itu sih, supaya masyarakat juga mengerti yang anaknya di pesantren ataupun yang nggak Ya. pesantren. Jadi yang mungkin tadi anaknya sekolah di pesantren, dia bisa lebih lebih tenang. Terus ada anak-anaknya yang belum masuk pesantren, orang tuanya lebih semangat untuk masukkannya ke pesantren. Itu sih harapan dari kita ya. Ya. Karena ini mungkin nyambung ya, karena ya kalau kita mau lihat sejarah ya, sebelum yang katanya kampus tertua ya kayak UI, ITB, UGM ya, sebelum ada mereka tuh kan ada pesantren. Ya kan? Kalau kayak salah satu pesantren yang tertua di Jawa misalkan itu kan ada di daerah Ponorogo tuh, gitu kan, punya Kiai Hasan Besari, gitu kan. Dan dulu sebelumnya ada Wali Songo yang di Surabaya di mana gitu kan. Jadi memang pesantren itu secara kelembagaan dan tujuan itu sebenarnya lembaga pendidikan yang menurut saya cukup baik lah. Kalau mungkin teman-teman baca sejarah juga, dulu ada namanya pas masih zaman, saya lupa, dinasti Abbasiyah kalau nggak salah. Itu ada namanya Baitul Hikmah atau apa ya, saya lupa ya. Di Baitul Hikmah itu mirip-mirip pesantren sebenarnya. Nah, di situ kan melahirkan ulama-ulama yang juga ilmuwan. Betul. Jadi mereka tidak hanya jago ngaji, Jago tapi juga silat, apa namanya? Apa sih ya? Oh ya, sorry. Bukan hanya jago ngaji, Ah, tapi juga mereka ahli di kedokteran, ahli di matematika, ya kan? Ya mungkin kita kenal lah Avicenna atau Ibnu Sina, gitu kan, dan yang lain. Oke. Mereka kan juga istilahnya pagi
berbicara tentang ilmu kedokteran, ya kan, ilmu pengetahuan, malam ngaji, ya kan. Jadi harapannya sih sebenarnya mudah-mudahan ya pesantren itu di Indonesia terutama ya itu akan mencetak generasi-generasi yang baik. Kayak kemarin itu sempat kita bahas juga ya, Bi, di segmen berapa tuh kemarin kita tentang pendidikan kan, sempat bahas berkaca di pendidikan Sumatera Barat dulu kan ada istilah balik surau Oh ya, yang menciptakan Tan Malaka, mengatakan yang tadi kan dia Ya. balik surau dan lain-lain. Mungkin ya, Salih. itu kan mirip-mirip pesantren sebenarnya kan, Iya. konsep yang Iya. diterapin di pesantren kan. Makanya tadi Makanya kan, tujuannya secara kelembagaan dan tujuan tuh dan bagus tokoh-tokoh banget. besar lahir di sana ya, Mas. Iya, dan itu tadi selain ilmu pengetahuan ya akhlak sih terutama kan. Iya sih. Oke. Ini buku ini bisa didapatkan di mana Mas Fajrul? Ya, jadi untuk buku Trias Ukatren itu alhamdulillah ini udah cetakan kedua. Oh, cetakan kedua ya. Nanti Oke. bisa dilihat di IG kami, Berapa lembar nih? kami. Kader Santri Sehat, Kader Santri Sehat. Nah, Kandasan di sehat. situ nanti akan kami post juga untuk keterangan harga dan juga tata cara pemesanan. Oke, siap. Insya Allah ya dalam waktu dekat. Mas Fajrul, terima kasih banyak udah mau mampir ke podcast kita kali ini. Iya. Siap. Menarik Ngobrol banget santuy ya, bahasannya, Iya, menarik menarik. banget. Mm-mm. Ternyata emang Banyak PR ya. PR PR. pesantren di Indonesia bukan hanya pesantren, Betul. sebenarnya pendidikan ya. Mungkin secara luasnya pendidikan gitu karena dari atasnya juga dari pemerintah harus Stakeholder. mungkin lebih memerhatikan lagi gitu karena mungkin tadi juga berangkat karena banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik gitu jadi mungkin harus ditempuh dengan cara susah payah seperti itu mungkin dengan juga cara yang harus mendapatkan penyakit gitu ataupun ruangan yang tidak memadai gitu Ya, daripada makan betul. siang. Intinya kami terima kasih Ya, Mas. Ya. Makan siang tuh Penting. boleh, Boleh. ya kan, tapi Ada yang ya lebih penting jangan lagi ya, Mas. sampai beracun gratis kan. Ya. Sepakat. Mas. Kapan? Boleh nggak ada kata-kata terakhir gitu? Oh, boleh, Kali boleh. Jadi ini ya. Boleh, Oke, ya. Ya jadi untuk para pemirsa ya atau nyebutnya apa nih kalian? Kampus friend. Oh, kampus friend. Oke, kampus Kampus friend gitu kan, teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi ataupun para pengasuh pesantren, kiai, bunyai, Gus Ning gitu ya. Menurut kami kesehatan di pesantren itu perlu menjadi perhatian Betul. dan perlu dimulai dari sekarang juga gitu kan. Dan harapannya konsep kami yang Trias Usaha Kesehatan Pesantren ini bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan kesehatan di pesantren. Karena yang selalu kami bilang bahwa santri itu merupakan generasi-generasi masa depan yang harapannya juga bisa menjadi generasi emas Indonesia. Betul, betul. Karena santri sehat, Indonesia hebat.